Hello, what's up, gengs? Welcome to the Big My Channel. Hari ini saya akan ngebahas pullback. Nah, pullback itu apa? Oke, langsung aja di sini kita mulai. Kita harus pahami dulu external structure dan internal structure ya. Ya, apa itu external structure dan internal structure? Ya, kalau external structure itu seperti ini, ya, ya. Ini boss, kemudian ini boss. Terus kalau harga di break, misalnya ini di break, maka ini jadi chop. Ya, seperti ini kan, kalian sudah paham kan? Nah, ini external structure ya. Jadi ini higher ya. Ini higher high ya. Higher high. Kemudian ini higher low. Nah, terus lihat kalau harga sudah membuat sini bentuk seperti ini, V ini, maka ini jadi lower low gitu ya. Terus harga ngebreak, maka ini jadi lower high, kan simple ya, dan seterusnya. Maka ini jadi boss ya, ini kan jadi boss nih. Nah, ini jadi boss. Kita nggak usah lihat dulu supply and demand, order block dan lain-lain. Kita lihat dulu strukturnya ya. Nah, seperti ini ya. Ini external structure. Nah, kita kan bahas pullback ya. Pullback itu adalah kita harus paham dulu internal struktur itu kayak apa, baru kita bisa bilang nanti ini pullback ya. Internal struktur dulu. Nah, internal struktur itu kayak apa? Ini kan eksternal ya. Eksternal itu ya, eksternal gitu ya. Nah, terus internalnya kayak apa? Sama konsepnya seperti ini. Kita ambil konsepnya ya. Cuman di sini bedanya, di setiap tren ini ya, impulsif trend ini ada struktur kecil lagi. Nah, saya kasih warna beda lah, warna merah. Nah, ini higher high, tapi yang kecil ya. Nah, higher low, kemudian turun, ngebuat lagi, turun, ngebuat lagi, turun, ngebuat lagi. Nah, jadi kalian harus paham ini ya. Nah, ini higher high. Higher high. Nah, lihat. Ini di break ya. Ini di break. Jadi kalian lihat dulu. Ini di break, harusnya lihat. Ini di break, maka ini jadi apa? Lower low. Lower high. Ini lower high, kemudian ini lower low. Nah, bedanya di sini. Jadi eksternal dan internal tuh bedanya di sini ya. Jadi eksternal tuh yang besar, mayornya, terus ini yang minornya, internal. Nah, pullback itu kayak apa? Pullback itu adalah di setiap
internal struktur yang di break ini ya, saya kasih tanda warna uh, hijau lah. Pullbacknya itu ini. Nah, ini pullbacknya. Saya hapus lagi. Ini pullbacknya warna hijau. Ini pullbacknya warna hijau. Ini juga pullbacknya. Nah, kebetulan harga sudah berubah dari change of character, maka ini pullbacknya. Begitu. Pullback tuh ibaratnya sama kayak inducement ya teman-teman. Nah, jadi kalau harga sudah ambil pullback, maka ini jadi higher high ya. Misalnya nih harga naik break ya, maka ini jadi higher high yang valid. Terus dia break, maka jadi boss, maka ini jadi higher low yang valid ya. Kemudian naik lagi sepertinya, terus lagi ngambil sweep pullbacknya, maka jadi boss, terus lanjut sampai cok kayak begini ya. Nah, jadi ibaratnya itu tren tuh kayak pullback tuh kayak gini. Nah, ini internal strukturnya ya. Setiap trennya begini ini ya. Nah, ini pullback namanya. Nah, ini pullback. Kalau harga naik ngebreak, maka ini pullbacknya sudah diambil dan ini jadi swing low yang valid. Bisa jadi lower low atau lower high. Kita tahu ini kan kita buat lower low. Kalau dia diambil. Nah, ini pullback. Pullback gitu. Nah, kita ambil contoh. Pullback itu kayak apa? Contoh. Kita mulai dari atas. Ini candlenya inside bar. Nah, terus pullbacknya yang mana? Ini satu candle, jadi pullbacknya nggak ada. Lanjut lagi. Terus lihat. Ini candlenya satu candle ya. Ini inside bar. Ya. Terus ini candlenya juga ambil. Nah, kalau kayak outside bar nih gimana teman-teman? Nah, kalau outside bar itu sudah pullback ya teman-teman. Jadi kayak ibaratnya begini. Trennya turun ya. Lihat, trennya turun. Kemudian naik ya. Turun lagi. Nah, sampai sini dia. Turun. Nah, kalau kasusnya seperti ini, berarti trennya yang ini ya. Tren yang ini ya. Swing low yang ini. Sorry ya. Ini anggap aja ini trennya lagi turun nih. Di sini. Turun. Masih lurus ya. Turun. Nah, ini candle yang hijau ini sudah diambil candlenya. Maka ini sudah jadi pullback. Nah, sudah jadi pullback karena dia sudah ambil candle high ini ya. Terus harga turun, maka sudah buat pullback ya. Jadi pullbacknya itu yang ini ya. Syarat membuat pullback itu dia harus ambil candle yang sebelumnya di break. Terus ini belum jadi pullbacknya. Kalau harga sudah sampai ngebreak low-nya ini, maka ini jadi pullback ya yang valid. Nah, terus harganya turun, terus naik lagi, turun lagi. Nah, ini kan diambil nih candlenya yang warna hitam ini, break. Nah, ini jadi pullback, tapi belum jadi pullbacknya ya. Kalau dia udah jadi itu seperti ini, turun. Nah, jadi ini sudah diambil, di sweep, maka ini jadi pullback yang baru, pindah ya. Nah, terus ini juga turun, naik, turun. Nah, ini udah jadi pullback juga nih. Berarti ini jadi pullback ya. Terus ya, kenapa gitu? Karena dia sudah ambil trennya di sini. Nah, berarti ini pindah ke sini. Nah, kalau harga sudah ngambil pullback, sweep ya, maka ini jadi swing low yang valid ya. Ini jadi lower low gitu misalnya. Nah, ini tren turun jadi lower low.
Terus kalau ini lower low, maka harga ini sudah jadi naik. Nah, kita tunggu harga pullbacknya. Pullbacknya mana? Nah, ini pullbacknya ya. Ini pullbacknya teman-teman. Ini. Nah, harganya di break pullbacknya, maka trennya langsung turun kan. Nah, lihat. Langsung ke bawah dia. Nah, gitu. Ke bawah. Lanjut lagi. Dia buat pullback di mana? Di sini. Diambil pullbacknya. Terus ini ada pullback lagi. Yang terakhir mana tuh ya? Nah, ini kan udah diambil. Ini pullbacknya sudah buat 1, 2. Maka ini lihat-lihat. Ini jadi pullback yang valid ya. Terus dia turun. No, langsung turun. Terus mana ini apakah jadi pullback apa tidak? Dia udah jadi pullback nih, ini pullback. Tren turun. Ini pullbacknya diambil. Terus kita tunggu pullback baru kan. Ternyata nggak buat pullback baru dia ngebreak sini gitu. Maka sudah berubah strukturnya. Ini jadi change of character gitu ya. Ini jadi boss ya. Tunggu sebentar. Oke, lanjut ya. Oke, jadi chop ya, change of character. Nah, terus pullbacknya ini mana di wave ini. Jadi lihat, ada pullback satu, dia ambil high-nya, kemudian ini adalah pullbacknya ya. Jadi harga ini potensial akan turun, ambil pullback bawahnya gitu. Itu analisanya ya. Kalau sudah ambil bawahnya, maka ini jadi higher high ya. Jadi higher high yang valid ya. Ini kan lower low. Kemudian ini lower low. Ini lower low juga. Ya. Terus ini lower high. Huruf besar ya. Lower high. Ini lower high. Ini kan boss. Nah, terus di break lower high-nya, maka ini jadi change of character. Terus ketika harga turun ke bawah, maka ini jadi higher high. Ini lower low. Terus kalau harga naik, misalnya di sini kita cari FVG aja teman-teman. Fair value gap-nya aja. Ini ada fair value gap ya. Ini teman-teman, ada fair value gap ya. Nah, ini misalnya harganya respect di sini ya. Tapi kita lihat dulu ini PD array-nya. Udah masuk belum PD array-nya? Kalau harga benar turun ke bawah besok ya, turun, maka ini tidak rekomendasi untuk buy ya. Kalian open posisi buying jangan di sini. Kalian open posisi buynya di sini. Nah, ini ada fair value gap, itu kalian boleh isi lah target kalian di sini. Nah, ini juga fair value gap. Nah, atau imbalance. Jadi kalian paling bagus masuknya di area sini. Atau kayak saya centang aja lah. Congkleng. Nah, nih nanti kalau misalnya beneran turun, ya udah kalian fokus sell nanti ya. Sini aja, misalnya udah break low ini aja ya, kalian udah fokus sell ya sampai target sini. Terus kalian fokus sell sampai harga sudah mencapai sini, baru kalian fokus buy.
Itu sih cara untuk analisa goldnya gitu teman-teman ya. Jadi pullback itu yang ini, yang hijau nih. Nah terus oke, itu aja sih yang saya bahas. Jadi kalian kalau mau masuk tuh tunggu aja pullbacknya di mana, cari area pullbacknya. Jadi pullback itu setiap struktur internal itu ada pullbacknya masing-masing. Jadi ini pullback, kemudian ini pullback, ya ini juga pullback, ini pullback, ini pullback. Nah gitu. Terus oke, coba kita analisa gold untuk besok sih. Kita lihat ini trennya masih naik ya. Kalau saya lihat ini, lihat teman-teman, trennya walaupun sini sudah ada pullback, siapa tahu dia masih kuat naik ya. Kita kan berharap dia akan turun, tapi untuk daily ini trennya masih kuat naik ya, masih bisa naik. Jadi kita lihat sebelah kirinya ada order block tidak. Jadi sini ada OB, nah yang hitam ini, nah ini udah kena harganya tuh, udah kena, maka dia potensi turun enggak gitu loh. Kita bisa aja pilih sell nih nanti ya, karena dia sudah masuk area order block. Terus apalagi itu ya. Nah ini kan dailynya kita marking dulu nih, candlenya ini sudah di break ya, ini low-nya, terus ini low-nya, maka high-nya itu yang terakhir ada di sini ya. Oke, tapi kita marking ini aja lah, 1 2 3, yang 3 aja. Nah kita ubah ke 15 aja. Nah 15 menit. Nah ini candle yang kemarin sudah di break, terus harga naik, dan ini low-nya. Maka kalau harga ini nutup candle high-nya ini, maka harganya masih di tengah-tengah kan. Jadi kita bisa mencari peluang untuk sell ya. Ini kan banyak FVG nih. Nah, kita peluang sell nih. Tapi target kita tuh di mana? Kita masuk order blocknya di mana gitu loh. Nah, ini ada order block. Nah, ini dia. Jadi ada order block di sini. Ini harga potensial untuk ke bawah. Ya, jadi trennya masih potensial banget ke bawah, terus naik ke atas. Oke, itu aja untuk analisa saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Jangan lupa like dan subscribe di channel Signal Analisa. Terima kasih dan selamat sore.